Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, ini bagaimana nih menjawab ini? Saya sebelum ke Bang Andre, mungkin ke Bang Hensat dulu deh. Publik justru malah bertanya-tanya kayak, wah, kayaknya efektif tuh pertemuan di Pelataran sama di Solo nih, gitu. Ya, nggak apa-apa juga. Emang kan kita juga udah lihat Pak Jokowi hari ini masih menjabat, Pak Prabowo menhannya. Kalau kemudian diperbincangkan tentang bagaimana next kabinet dan kemudian beberapa nama di-approve oleh Pak Prabowo, itu bukan hal yang mengagetkan. Kan bisa saja nama-nama dari kabinet Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang mewakili Mas Gibran, kan bisa. Gitu kan? Kan kemarin waktu di Solo terakhir ada Mas Gibran kan? Oh iya, betul. Jadi mungkin Mas Gibran soalnya jadi mengecil gitu juga menjorongkan nama. Jadi 70% dari Pak Prabowo, 30%-nya Mas Gibran, oke lah. Gitu kan kalau komposisinya seperti diakomodir lah intinya gitu. Diakomodir. Dan semangat keberlanjutannya Pak Prabowo ini kan terlihat kemarin dari komposisi kabinet. Ada yang baru-baru, tapi juga banyak yang wajah lama tapi baru. Kan kayak misalnya Caimin itu kan wajah lama, tapi baru di kabinet ini kan kemarin dia nggak di kabinet. Ada beberapa nama yang memang kita kaget-kaget ya udah gitu, tapi nggak apa-apa juga. Jadi sih kita sekarang melihatnya begini, kalau saya ditanya ya, kenapa kemudian ada 48 kementerian? Saya sih oke-oke aja, dalam arti memang dalam sebuah kesempatan pertama kita harus memberikan kesempatan pada si presiden ini. Apakah kemudian nanti akan membebani anggaran, apakah kemudian akan efektif atau efisien, ya itu kita serahkan kepada si presiden ini. Jadi saya tidak ingin membuat atau membuka semangat bahwa belum apa-apa kita nggak percaya sama presidennya. Nanti dia nggak jalan-jalan, jadi biarin aja dulu. Toh masih ada ruang selama 5 tahun untuk memperbaiki. Kan reshuffle juga oke-oke aja. Ya, itu prerogatif ya. Prerogatif juga. Kalau Bang Hensat melihatnya ini memang seperti yang digadang-gadang zakkan kabinet, atau justru masih adalah rasa-rasa approval dari Pak Jokowi, rasa-rasa ini juga bagi-bagi jatah menteri dan lain sebagainya? Nggak, kalau itu nggak masalah mau Pak Jokowi approve atau enggak, ataukah kemudian ada pemaksaan atau tidak, itu udah nggak lagi masalah. Karena kan yang memimpin nanti adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo saya yakin sadar bahwa reward and punishment-nya itu ada di dia. Kalau dia berhasil, rakyat akan memberikan reward, punishment-nya juga akan dilaksanakan kalau dia nggak berhasil. Jadi udah nggak ada kaitannya sama Pak Jokowi. Rakyat sudah memahami bahwa Pak Jokowi sudah di Solo, katanya mau tidur itu kan. Ya sudah, sekarang eranya Pak Prabowo. Jadi siapapun orang yang dipilih, itu tanggung jawabnya ada di Pak Prabowo sekarang. Bahkan tidak untuk Gibran, karena kan Gibran wakil kan. Jadi semua yang dipanggil itu ya itu pilihan Pak Prabowo. Dan menurut saya kali ini sudah kewajiban kita untuk memberikan kesempatan dulu kepada presiden terpilih ini untuk menjalankan kabinetnya. Nanti kalau sekitar 3 bulan kan 100 hari biasanya ya. Wah, ini 100 hari nggak ada apa-apa nih. Terus kita tambah lagi misalnya 6 bulan, setahun, kan lama-lama dia juga akan mengevaluasi. Kayak misalnya BUMN tadi kita bahas ya. Kan pengennya jadi holding. Erik dari 100-an lebih sudah bisa menurunkan angka BUMN itu jadi 41-an. Nah ini kan targetnya 30 kalau mau jadi holding. Nanti mungkin akan berubah jadi badan. Nah itu kan pasti akan ada penyesuaian lagi. Terus apakah kemudian Ibu Sri Mulyani kemarin ada sebagai Menteri Keuangan, kalau saya tidak salah, mazhabnya dia bukan ada badan penerimaan negara tuh. Tapi bisa saja dalam perjalanannya kemudian ada Sri Mulyani, ada badan penerimaan negara. Ada penyesuaian kan nanti. Akan ada penyesuaian. Tapi maksud saya sekarang ini ya sudah, saya sih biarin aja dulu lah. Pak Prabowo mau manggil siapa aja boleh gitu. Termasuk kan kemarin kan tadi tuh ya Veronika Tan. Kenapa Veronika Tan? Ya udah biarin aja gitu. Kenapa Agus Andrianto kan gitu. Kenapa Agus Andrianto sebagai Wakapolri sebelumnya Kabareskrim katanya akan menjabat sebagai menteri yang tadi itu disampaikan oleh Bang Andre ya. Publik nggak mendengar loh tadi. Ya, gitu nanti kan, biar dia aja gitu kan. Nah itu kan ya udah nggak apa-apa juga. Ya beberapa nama misalnya, nah ini kemarin itu kan Golkar dapat banyak tuh. Paling banyak maksudnya kita tanya juga. Pangisari pakai kuning nih. Makanya kita tanya juga ke Gerindra tuh kira-kira itu Golkar dapat banyak itu nggak apa-apa ya. Tapi kan hari ini katanya akan ada lagi. Nah sebetulnya ada beberapa hal ya yang masih ditunggu itu. Misalnya Jaksa Agung, kemudian Kepala BIN, kira-kira Kapolri ganti atau tidak, Panglima TNI ganti atau tidak. Ya mungkin kalau Panglima, secara usia kan masih kan ya? Ya kalau Panglima, Kapolri sama BIN mungkin ini ada prosesnya sendiri. Tapi Jaksa Agung biasanya kan diumumkan nih. Nah hari ini tuh akan ada berapa? Mungkin ditahan-tahan atau belum diumumkan ini nunggu antar ketua umum bertemu dulu gitu, bisa jadi. Ya bisa jadi begitu. Tapi gini ya, Bu Mega sama Pak Prabowo itu kan temenan lama ya.
Kan kalau WhatsAppan juga nggak perlu lapor ke publik ya, gitu kan. Hari ini saya sudah mau WhatsApp Ibu Mega, gitu. Bu Mega juga balasin. Komunikasi saya yakin sudah terjadi, hanya walaupun belum ada pertemuan, tapi komunikasi mungkin betul. Tapi kan memang biasanya tokoh-tokoh itu kalau ketemu, kalau sudah oke, sudah deal, baru pengen dilihat oleh publik. Mungkin menunya yang belum ketemu ya kayaknya ya, menunya ya. Gitu ya. Ini kita konfirmasikan. Oh ya, oke. Tapi sebelum Bang Andre jawab deh. Nah, katanya sudah ditentukan ya tempatnya mau di Batu Tulis, itu benar Pak? Soal apa ini? Ini pertanyaannya banyak banget dari tadi. Jadi gini, sebelum masuk itu, saya ingin sampaikan bahwa Pak Prabowo itu kan memilih menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi yang lalu karena merasakan bahwa beliau-beliau itu adalah punya kinerja baik. Karena Pak Prabowo kan juga menteri di kabinet Pak Jokowi. Dia menyaksikan langsung, melihat langsung bahwa menteri-menteri itu bekerja dengan baik. Nah, tentu kalau kinerjanya baik, ya, tentu apa tidak salah untuk dilanjutkan. Kan approval rate pemerintahan Pak Jokowi kan juga tinggi di atas 72%. Gitu. Dan menurut saya kan tidak ada salahnya kalau Pak Prabowo mengajak dalam tanda kutip teman-teman lama di kabinet beliau untuk ikut di kabinet beliau yang baru. Kenapa? Karena mereka salah satu putra-putra terbaik, kompeten. Jadi ini menjawab tidak ada approvalan itu nggak ada. Kan Pak Jokowi di IKN sudah sampaikan. Waktu itu saya nonton loh di IKN. Karena kinerja mereka karena Pak Jokowi sudah sampaikan, saya tidak akan mengintervensi kecuali kalau ditanya, kata beliau. Nah, yang jelas sekarang itulah menyebabkan Pak Prabowo memilih kawan-kawan lama beliau karena memang punya kinerja yang baik. Jadi gini, kalau soal berkelanjutan, Pak Prabowo memang harus diakui merupakan keberlanjutan Pak Jokowi. Beliau berdua memang sudah bersepakat bahwa saya melaksanakan berkelanjutan, Pak Prabowo akan melanjutkan visi Indonesia 2045. Jadi bukan hanya fokus pembangunan infrastruktur dan hilirisasi, tapi juga bagaimana kedaulatan pangan dan energi. Jadi targetnya, Fadil, kita bukan hanya bicara makan siang bergizi gratis, tapi Pak Prabowo ingin dalam 5 tahun ini bagaimana kita bersuasembada pangan, ya, bagaimana kita tidak perlu impor bahan pangan seperti beras dan lain-lain. Kita bisa swasembada energi. Makanya Pak Prabowo selain menggerakkan nanti Menteri SDM-nya untuk mencari sumur-sumur baru, tapi juga bagaimana ya bioenergi ini juga menjadi prioritas 5 tahun pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kita tidak ingin omon-omon, ya, tapi bagaimana kita eksekusi. Nah, memang dengan permasalahan yang kompleks ini butuh tim yang besar, ya. Tapi soal anggaran, APBN 2025 sudah diketok palu, sudah disahkan Bang Hensat. Jadi Pak Prabowo akan menggunakan APBN 2025 yang sudah disahkan itu untuk kementerian dan badan-badannya yang akan diumumkan. Jadi beliau akan menggunakan anggaran itu secara prudent dan efektif, sehingga tujuan pembangunan sesuai visi misi Astacita ini bisa diwujudkan. Dan Pak Prabowo memahami betul yang disampaikan Bang Hensat, bahwa menteri-menteri yang dipilih itu tanggung jawab di Pak Prabowo, dan rakyat akan menilai pilihan Pak Prabowo itu terbaik atau tidak. Makanya beliau akan bersungguh-sungguh bekerja untuk bisa menuntaskan janji-janji kampanye. Mas Ipang, Mas Ipang, kalau tadi Bang Hensat ini kan lebih ke optimis, kemudian juga memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau Mas Ipang sendiri catatannya? Ya begini ya, masyarakat itu kan wajar mengkritik ya, punya pikiran lain, punya alternatif pikiran itu menurut saya wajar. Apalagi di tengah kita memang tidak ada partai oposisi yang diinstitusikan hari ini. Jadi saya katakan misalnya rezim hutang, ini kan menjadi pertanyaan dari dahulu oleh masyarakat kan. Ini bagaimana dengan terpilihnya kemarin Menteri Sri meskipun memang tidak ada lagi menteri yang selegend beliau gitu. Memang ini soal memang beliau lah yang bisa menyelamatkan Indonesia, keuangan Indonesia gitu. Nah itu kan menjadi kritik. Tapi ada pada saat yang sama ada angin segar, ada kabar gembira juga. Misalnya ada Menteri Agama. Ini kan sangat toleran beliau ini kan. Jadi ini kan merepresentasikan bahwa Pak Prabowo sangat toleran. Bagaimana siapa? Ya Nasaruddin Umar kan ini nampaknya begitu kan dia sedang nampaknya ya dia sudah mengatakan ini sesuai dengan saya akan menjadi menteri sesuai dengan yang saya tekuni hari-hari, yang saya jalani aktivitas sehari-hari sebagai dosen, kemudian saya sering kunjungan ke luar negeri dan ya di Istiqlal kan. Jadi ada kemungkinan beliau setidaknya tidak ada kontroversi lagi lah di Kementerian Agama gitu misalnya maksudnya. Iya, paling tidak seperti itu. Nah, kemudian yang itu tidak yang terakhir adalah
memang kita kan bukan parlementer ya, bahwa menteri bertanggung jawab kepada DPR, tapi menteri itu bertanggung jawab kepada presiden. Itu zakat, bukan presidensial purifikasi, penguatan dalam sistem presidensial. Artinya apa? Menteri tidak boleh menjadi beban presiden. Menteri harus membantu kerja presiden untuk mewujudkan visinya. Itu pasti. Loyalitas ganda nggak boleh. Meskipun nanti endorse-nya Pak Jokowi masuk di situ, loyalitasnya adalah tunggal ke Pak Prabowo. Itu udah pasti. Rakyat. Ya, meskipun ada tadi katanya ini seperti ini Pak mazhab publik ya. Ini kok rasa-rasa udah wajah kabinet lama terlalu dominan. Dan Pak Prabowo pernah ngomong juga di sebuah tapi tadi Bang Andre sudah mengatakan approval rate-nya aja udah tinggi. Ya, itu tidak ada masalah. Bang Ansat juga mengatakan nggak masalah kan. Tapi Pak Prabowo kan juga mengatakan ini rasa-rasanya kok wajah lama semua yang hadir nih. Waktu beliau pidato kan, ternyata memang terkonfirmasi bahwa memang menterinya Pak Prabowo banyak dari wajah lama Pak Jokowi gitu. Nah, cuma persoalannya adalah persoalan pengangguran hari ini. Kehilangan lapangan pekerjaan, orang banyak yang stres, frustasi, hutang, pinjol. Ini yang harus dijawab. Ini yang harus dijawab oleh menteri. Jangan sampai menteri nggak berguna bagi rakyat gitu loh. Itu saja bagi saya. Kita nggak usah perdebatan terlalu panjang, tapi bagaimana hari ini persoalan perumahan ini penting sekali sama Pak Prabowo, perhatian beliau kan. Persoalan hari ini bagaimana industri lokal yang gulung tikar ini gimana gitu loh. Karena tidak siap tanding dengan barang-barang impor. Akhirnya industri lokal kecil kita sedih. Banyak yang garmen yang gulung tikar, ini yang harus diperhatikan. Jadi cukup banyak catatan dari Mas Ipang yang gitu harus diselesaikan oleh para menteri, calon menteri yang dipanggil kemarin, dipanggil lanjut hari ini. Gitu ya. Nah, kita memahami itu pernyataan Ipang. Nah, bicara oposisi, singkat ya Bang. Ya, bicara oposisi, mungkin meskipun partai politik semua mendukung pemerintahan Pak Prabowo, tapi kita lihat bagaimana Ipang mengkritik pemerintah dengan mantap. Itu menunjukkan apa? Kebebasan berpendapat dijaga di zaman era Pak Prabowo nanti. Baik, terima kasih banyak Bang Andre, Mas Ipang, Bang Hensat sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Terima kasih Bang Andre. Ini mau lanjut lagi, nanti kita bahas Indonesia Cina, nggak mau lanjut lagi? Dia mau nonton kayak ini. Dia mau nonton kayak ini. Oke, usai jeda kita akan bergabung dengan Gelora Bung Karno ya, Senayan, Jakarta bersama dengan Faisal Yusuf Krep sesaat lagi.